Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah join e-course Shopee GMV Kompas ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan e-course ini omset toko teman-teman bisa naik, profitnya juga naik, dan mencapai target yang diinginkan gitu ya. Langsung aja ke materi pertama. Kita akan bahas rumus dari GMV atau omset kotor. Nah, kenapa kita harus paham ini dulu? Ini sebelum ke materi-materi berikutnya, sebelum ke strategi iklan, strategi promo dan lain sebagainya, kita harus paham dulu nih. GMV atau omset itu rumusnya apa sih gitu kan. Nah, GMV atau omset kotor ini itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Itu yang pertama ada traffic. Ada traffic, lalu ada konversi, lalu ada penjualan per pesanan. Jadi kalau kita mau omset kita naik, kita cukup fokus di 3 hal ini: traffic, konversi, penjualan per pesanan. Tuh. Nah, kita bahas dulu yang traffic. Oke. Traffic itu adalah pengunjung toko ya teman-teman ya. Kalau di Shopee itu bisa datang dari pencarian, bisa datang dari halaman rekomendasi, bisa dari affiliate, bisa dari Shopee Video, Shopee Live, dan iklan GMV Max. Nah, ini yang akan kita bahas banyak nantinya. Jadi, iklan GMV Max ini hanya bertanggung jawab sama traffic. Ini ya, iklan GMV Max hanya bertanggung jawab sama traffic. Jadi kalau misalnya sekarang ini toko teman-teman iklannya jelek, iklannya ROAS-nya nggak mencapai target, itu jangan buru-buru nyalain iklannya, karena balik lagi iklan GMV Max ini hanya bertanggung jawab sama traffic. Padahal untuk mencapai omset kita butuh konversi dan kita butuh penjualan per pesanan ini ya. Gitu. Jadi kita harus mengimbangkan semuanya nih. Harus imbang semua dari 3 hal ini. 3 hal ini harus imbang ya. Traffic, konversi, penjualan per pesanan. Gitu. Nah, lalu kita ke konversi. Gitu. Konversi itu adalah orang yang beneran beli. Biasanya kalau di Shopee itu ada persen ya, satuannya persen gitu. Jadi misalnya konversinya 2% gitu, berarti dari traffic yang masuk ada 100 gitu misalnya, yang beneran beli ada 2 gitu. Jadi konversinya 2% gitu ya. Nah, yang mempengaruhi konversi itu ada banyak teman-teman. Yang mempengaruhi konversi itu yang pertama adalah harga. Apakah harga produk kita kompetitif? Yang kedua ada ulasan. Apakah ulasannya bagus, lebih dari 4, lebih dari 4,5, nggak ada ulasan yang jelek, itu pengaruh banget di konversi. Lalu ada promo, itu misalnya ada voucher, ada gratis ongkir, dan mungkin promo-promo yang lain gitu. Lalu ada variasi stok. Nah, ini yang sering banget bisa menurunkan konversi ya, variasi stok itu. Jadi kayak varian bestseller itu jangan sampai kosong. Itu misalnya aku mau beli baju nih, ukurannya L gitu, udah cocok sama warnanya, udah cocok sama desainnya, tapi begitu mau check out ternyata ukuran yang L kosong gitu kan, ya nggak jadi check out gitu, malah ke toko kompetitor gitu. Jadi variasi stok ini diperhatikan untuk tetap menjaga konversi tetap tinggi ya. Itu. Lalu selanjutnya ada foto dan video. Ini yang karena pembeli online kan nggak bisa megang barangnya ya, jadi kita harus bisa meyakinkan mereka dengan mungkin foto dari berbagai angle, terus
mungkin ada video unboxingnya, ada video cara pemakaiannya dan lain sebagainya gitu. Cuman yang paling penting biasanya tuh di sini teman-teman, 3 hal ini. Yang paling penting yang mempengaruhi konversi itu sepengalamanku 3 hal ini. Itu kita harus memastikan kita bisa menyaingi kompetitor dengan 3 hal ini. Ada harga, ulasan, dan promo gitu. Lalu selanjutnya ke penjualan perpesanan. Nah, penjualan perpesanan ini omset setiap order teman-teman. Jadi dalam satu resi itu orang belanja berapa sih gitu kan. Apakah cuman satu produk atau bisa 2 produk, mungkin harga juga berpengaruh gitu. Jadi omset setiap order dalam satu resi itu sangat berpengaruh ke omset kotor kan gitu. Jadi gimana cara menaikkan atau menjaga AOV-nya? AOV itu average of order, nama lain dari penjualan berpesanan. Ini aku singkat biar enak. Nah, itu dengan cara aku biasanya pakai strategi voucher minimal order, lalu pakai combo hemat. Itu biar nantinya setiap order yang masuk itu orang belanja lebih banyak gitu. Jadi tujuannya AOV atau penjualan berpesanan itu adalah tujuannya gimana caranya membuat orang belanja lebih banyak gitu. Nah, dari 3 hal ini, yang ini konversi dan penjualan berpesanan itu tanggung jawab kita sebagai owner gitu. Untuk traffic ini tanggung jawabnya iklan GMV Max gitu. Iklan GMV Max ini hanya bertanggung jawab sama traffic, selebihnya untuk konversi dan penjualan berpesanan itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau misalnya teman-teman iklannya boncos, terus ROAS-nya rendah, nggak sesuai target, itu jangan langsung nyalahin iklannya, jangan langsung nyalahin GMV Max-nya, tapi juga lihat dulu apakah konversinya bagus, apakah penjualan berpesanannya juga bagus gitu. Karena 3 hal ini saling berkaitan. Nggak bisa kalau cuman trafficnya tinggi tapi konversinya jelek ya boncos juga, atau trafficnya rendah walaupun konversinya bagus tapi kan omsetnya juga jadi nggak maksimal gitu. Jadi balik lagi, 3 hal ini harus saling beriringan ya, saling melengkapi lah.